Kita bicara dulu tentang ditampi ya. Siapa yang ditampi? Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon, ya. Simon Petrus ini ditegur sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Anda tahu alat tampian? Tahu tidak? Kayak ayakan begitu, toh? Mirip ya? Ditaruh dalam situ, baru digoyang-goyang. Nah itu. Nah begitu. Supaya keluar apanya? Kulit-kulit padi ya. Tuhan itu jadi tidak berdaya menolong kita bukan karena dia tidak bisa, bukan. Tapi itu sudah aturan dalam pertandingan. Itu sudah aturan antara setan dan Tuhan. Ketika saya buka firman Tuhan, saya baca, kenapa dia bisa mau ditampi? Kenapa iblis menuntut? Kata menuntut itu berarti memaksakan sesuatu untuk diambil. Anda dengar saya bilang buat Anda, perhatikan sini. Kalau Anda hidup toh, ini kenapa Simon dia dituntut coba? Karena dia ini suka jadi orang nomor satu. Bahasanya ombong-ombong begitu dia. Anda lihat saya sini, perhatikan. Di dalam hidup kita ini toh, kalau kita bikin salah, kalau dia sudah masuk kasus pidana, pasti ada tuntutan. Selama kau itu omong-omong sedikit dan belum masuk kategori pidana di dalam dosa atau aturan setan dan Tuhan, kau tidak akan dituntut untuk ditampi. Tapi kalau perbuatanmu sudah kelewat batas seperti yang dilakukan oleh Petrus, maka iblis akan datang menuntut. Siapapun yang kau perbuatan apa yang kau buat, apalagi sudah nyata-nyata kau buat itu salah, ya. Iblis saja, atau dia tidak sembarang mempidanakan orang, karena tidak ada bukti hukum secara rohani. Kecuali kayak Petrus ini, memang nyata bahwa Petrus ini suka doa hulu, dia artinya mau meninggikan diri. Makanya dia kena tuntutan. Dan Tuhan Yesus pun tidak bisa menolong, hanya berdoa supaya jangan dia gugur. Dia kena tuntutan, dia kena palu, dan dia menyangkal Yesus. Dan pada akhirnya dia kembali menjadi nelayan. Tapi Tuhan Yesus punya doa itu luar biasa. Anda dan saya punya doa luar biasa. Ketika kau mengalami sesuatu yang berat, tetaplah berdoa. Mungkin kelihatan seperti Petrus, dia pergi kembali menjadi nelayan. Tapi ketika Tuhan Yesus panggil dia kembali. Di dalam kerendahan hati, Tuhan Yesus mengangkat dia menjadi kepala rasul-rasul. Dia diangkat menjadi kepala rasul-rasul bukan dengan kesombongan yang membuat iblis menuntut dia, tapi dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai beberapa kali Tuhan tanya dia dan dia menangis. Di dalam keadaan dia menangis dan merendahkan diri itu, disitulah Tuhan angkat dia. Ada amin? Kita diangkat menjadi sesuatu bukan karena kesombongan, karena kekuatan kita. Tapi ketika Tuhan merendahkan kita, itu waktunya dia mengangkat kita. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Makanya saya bilang sama Anda, suatu waktu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis roh supaya Anda kenal. Tinggi hati itu bagaimana, ego itu bagaimana, Anda harus tahu. Masa Anda sombong tinggi hati, Anda tidak tahu. Tangga yang tinggi Anda tahu,
gedung yang tinggi Anda tahu, Anda punya hati tinggi, Anda tidak tahu. Dan Anda tahu bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Kadang-kadang kita jengkel kalau kita direndahkan, padahal kita tidak tahu. Bahkan kita mungkin lupa firman bahwa barang siapa direndahkan, itu tanda dia mau ditinggikan. Kita pahami ini supaya kalau Tuhan rendahkan kita walaupun sakit. Ketika saya ingat dulu, suatu waktu saya disalahkan untuk sesuatu hal yang saya tidak salah. Tapi suatu waktu ketika saya duduk merasa susah hati, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya begini. Kalau seseorang itu salah dan dia direndahkan, itu biasa. Tapi ketika engkau benar dan engkau direndahkan, itu adalah hal yang paling sulit untuk merendahkan diri. Roh Kudus bicara buat saya begitu. Dengan cara itulah aku mengajar engkau untuk merendahkan diri. Bukan ketika engkau salah, tapi ketika kau benar dan direndahkan, disitulah aku mengajar engkau untuk merendahkan diri. Lalu mengertilah saya. Kita diajar Tuhan untuk punya kerendahan hati, bukan karena kita salah lalu kita direndahkan, bukan. Tapi ketika kita benar, kita tidak salah, kita direndahkan, di saat itulah roh kemuliaan Tuhan datang pada kita. Makanya firman Tuhan, kalau kamu dicerca, dianiaya oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus, maka roh kemuliaan itu akan datang kepadamu. Ada amin. Makanya itu, belajar itu jalan dalam jalannya Tuhan. Kita ini semua bukan manusia sempurna, tapi kita bisa sempurna ketika kita punya daging, kedagingan dirobek, dihancurkan, kita punya kena direndahkan, ego kita direndahkan. Proses yang Tuhan pakai untuk kita bisa dibawa dalam kemuliaan itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang seperti Simon Petrus ini, sampai dia menyangkal Yesus, sampai dia sumpah-sumpah, sampai akhirnya dia kembali. Ya, coba buka tadi ayat ini. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Kau. Ini mulut besar ini. Orang kalau belum mengalami pencobaan, belum menjalani, itu enak. Ya, sama seperti Petrus ini. Tapi tujuan Tuhan itu baik, Setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah. Petrus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari egonya, dari kesombongannya, mau lebih daripada orang lain. Dia bilang, dia mencintai Tuhan Yesus sampai masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepada Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Kalau di ayat ini apa? Ayam belum berkokok 3 kali. Kau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi mari kita jadi manusia itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita ditampi karena kita punya perbuatan. Tunggu-tunggu saja. Saya ingat dulu, namanya Ekal dulu. Saya ingat sekali dia minta didoakan. Bapak Gembala doakan saya dulu, saya punya mulut tidak bisa terbuka baik. Ini susah makan, susah bicara. Saya bilang, dosa apa yang kau buat? Sampai mulutmu begitu. Ternyata saya baru tahu. Kalau bicara dengan suami itu suka lewat batas. Tidak menghargai suami seperti kepala. Anda ingat di pernikahan selalu kan disampaikan firman itu. Kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari perempuan itu laki-laki. Laki-laki itu menyinarkan kemuliaan Kristus. Perempuan itu menyinarkan kemuliaan daripada laki-laki. Perempuan-perempuan itu melambangkan malaikat di surga yang sedang menyembah Allah. Anda tidak boleh lebih dari itu. Mulutnya tuh tidak bisa terbuka. Waktu didoakan sembuh, tetapi sudah tidak sakit, tapi tidak bisa buka cepat. Kenapa? Supaya jangan marah-marah suami. Berapa hari lalu ada bicara-bicara, saya tegur di telepon, saya bilang, makanya itu jadi suami, jangan jadi suami takut istri. Kalau kau takut istri toh, kau tidak bisa berhadapan dengan Kristus. Itu firman Tuhan ada tertulis. Suami
suami yang kepalanya berkerudung itu menghina Allah. Tapi perempuan-perempuan yang tidak bertudung, ya harus cukur ke rambutnya di kepala, kasih botak kayak laki-laki. Sudah dikasih tahu firman ulang-ulang, tapi masih ada yang kepala batu. Kalau marah suami itu marah kayak dia punya adik, kayak dia punya istri. Dia tahu diri, ya. Tapi bukan juga kau injak istrimu, ya. Bukan, karena bukan keset. Yang temperamental, ada yang dilihat arogan itu, yang perempuan arogan. Cari suami itu yang bisa menjadi kepala rumah tangga bagimu, ya. Nah, sama seperti ini, dia ditampi melalui situasi apa? Situasi ketika Yesus disalib, dia menyangkal. Iblis itu kan paling pintar bikin keadaan. Kalau Anda tanya, dia ditampi kapan? Dia diayak kapan? Kapan? Pas ketika Tuhan Yesus mau disalib. Pas ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia pakai keadaan itu untuk menampi Petrus. Untung Tuhan Yesus bangkit dan kembali cari dia. Dan dia mau. Dan dia kembali menjadi apa? Kepala dari para rasul. Luar biasa, ya. Tapi rasul yang rendah hati. Sampai dia mati itu disalib kepala ke bawah. Dan ini benar-benar dia berani. Kalau yang pertama itu cuma bohong-bohong saja. Ya, daging. Nah, itu. Ingat sekali lagi apa yang saya bilang. Jangan sampai ada yang buat kejahatan, kesalahan, sekalipun tuh tinggi hati, ombong atau perbuatan yang lain. Hidup dalam aturan firman Tuhan supaya jangan kau ditampi. Tangkap ini firman baik-baik. Apa yang kau harus layani. Ya, begitu. Ya, termasuk tukang banyak alasan, itu nanti kau juga ditampi nanti. Ada orang-orang tertentu yang banyak alasan, dia tidak tahu alasannya itu sudah bikin dia berbohong. Alasan untuk berbohong itu hati-hati. Jadi Petrus itu sudah lama dia menyembunyikan dia punya mau menjadi yang utama selalu. Mulut besar. Pasti dia akan ditampi. Ingat ini proses ini, jangan Anda mau jadi seperti ini, ya. Jangan.